Selamat datang kembali di channel Perspektif. Seperti biasa, informasi apa ya yang menarik buat kita bahas nih sambil ngopi-ngopi, sambil kongko-kongko sama temen. Ya, apalagi kalau bukan informasi politik. Bahas politik tuh nggak ada habisnya ya kan, apalagi cowok-cowok tuh. Pasti sering banget dan demen banget ngobrol soal politik. Karena di depan kita akan ada pilkada, ya kan? Sebentar lagi akan kita rayakan pesta demokrasi di level daerah. Kalau daerah kalian siapa? Pasangan calon kepala daerah yang paling kuat atau mungkin kalian favoritkan? Coba komentar di bawah kalian dari daerah mana dan pasangan siapa yang kira-kira bakal menang di daerah kalian atau favorit kalian yang kalian dukung pasangan siapa? Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Sampai hari ini saya merasa baik-baik saja. Karena pada pilihan politik yang berbeda, saya katakan tadi saling menghormati, ya saya hormati. Itu aja. Saya tidak ada merasa dendam, merasa marah. Ya, pada titik tertentu kemudian berbeda, ya itulah sejarah itu. Oke, video pertama yang akan kita bahas di perspektif kali ini adalah saya pengen ngambil angle di mana Ganjar Pranowo begitu apa istilahnya ya, begitu tidak terima dengan kekalahannya. Pada salah satu wawancara Ganjar mengatakan kalau Pilpres kemarin itu dilaksanakan dengan fair, saya yakin saya yang menang. Coba kalian cek deh. Ganjar pernah mengatakan hal itu. Tapi di kesempatan yang lain karena mungkin sudah legowo, Ganjar mengaku tidak merasa dendam dengan orang yang dituduhkan partainya cawe-cawe selama Pilpres yang membuat dia kalah. Katanya sudah tidak lagi ada dendam dan masalah pilihan yang berbeda itu adalah ya hak masing-masing gitu. Itulah perjalanan politik begitu aja. Saya tidak merasa punya sesuatu. Jadi, masih intens tidak berkomunikasi? Apakah itu telepon, bertemu dengan? kalau sejak pemilu belum. Belum. Dan sampai sekarang belum? Belum. Oke teman-teman, itu dia kata Ganjar ya, yang mengaku tidak merasa dendam atau marah kepada Jokowi. Beda tuh sama partainya. Kayaknya masih dongkol banget dengan sosok Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka dan mantunya Bobi Nasution. Wah sama, semua siapa lagi? Janetes. Afrian pribadi pengen jadi sejarah katanya. Iya dong, harus tercatat sebagai orang penting di Indonesia. Kan kita semuanya pengen mencatatkan sejarah yang baik gitu. Eka, dulu harusnya duet Prabowo Ganjar yang terbaik. Tidak dapat restu ketum. Apa-apa itu tegak lurus dengan ketum kalau di PDIP. Nggak boleh punya ide sendiri. Tumian P, orang baik tidak ada rasa dendam. Benar ya kan. Tidak perlu juga rasa sakit hati yang berlama-lama. Sampai bikin acara besar cuman untuk curhat-curhatan sakit hati dan nangis-nangis. Iya, nggak perlu. Cos Leos, dari wajahnya dan tatapannya sudah terlihat walau tidak berkata jujur. Wah, terlihat apa nih maksudnya? Kurang lengkap nih komentarnya nih. Terlihat bagaimana? Garda Sitanggang, inilah saya sukanya kepada Mas Ganjar yang terhormat. Statementnya selalu membuat adem situasi. Salam hormat Mas. Tuh ada yang dukung nih. Ada juga Ahmad Dans, perasaanmu, perasaan kono yombo. Maksudnya partainya gitu ya. Ya PDIP masih cukup masih panas lah gitu. Sampai nggak diundang dengan dalih presiden sibuk dan menyibukkan diri gitu kan. Jokowi ini kan sangat menarik, baik secara politik maupun secara psikologis. Karena dia berawal dari tingkat yang bawah. Dia direkrut PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Solo. Bahkan pernah ada gambar dia pakai baju Satgas PDI. Di sampingnya Bu Mega. Nah, itu dia. Itu dia. Bayangkan ya. Darah biru dengan darah ya ini, dengan bangsawan dengan rakyat jelata ini ya. Saya nggak tahu tuh ada seragam atau jabatan yang lebih di bawah nggak dibandingkan dengan Satgas PDI itu. Tapi bayangkan pertemuan-pertemuan awal Bu Mega dengan Pak Jokowi itu beliau ini pimpinan partai, ini Satgas. Atau setidaknya kalaupun mungkin udah lupa, foto itu kan muncul. Oh, Jokowi dengan
dengan apa? Dengan ceking-cekingnya Iya, iya. itu. Dan selalu dipakai untuk tujuan mengolok-olok Jokowi. Oh iya. Tujuannya untuk mengolok-olok Betul, Jokowi betul. dari kalangan haters. Betul dari kalangan haters. Nah, jadi Pak Jokowi jadi wali kota, menang, kemudian Ibu Mega atau PDI merasa bahwa yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta jadi calon gubernur itu adalah Ibu Mega dan PDI. Yang saya pernah jelaskan sebetulnya juga nggak sepenuhnya dari awal bahwa PDI itu mau memutuskan Jokowi. Saya udah pernah ceritakan juga bahwa awalnya tetap Fauzi Bowo, tapi karena ada dinamika hubungan PDI termasuk Bu Mega dengan Fauzi Bowo, akhirnya kan Fauzi Bowo dicoret dari calon gubernur dan akhirnya opsinya lari kepada Jokowi. Dan pada titik itu saya mau mengatakan tidak ada sebuah dinamika yang 100% dari PDI itu nggak ada dari Bu Mega, nggak ada itu. Bahwasanya Jokowi dipertimbangkan karena dia memang di surveinya muncul entah peringkat 3 kalau nggak salah pada. Tapi intinya di antara nama-nama yang lain dia berpeluang kan begitu kan? Kalau di survei nggak muncul juga saya kira nggak akan dipilih gitu. Yang kedua, Jokowi bisa muncul di Jakarta surveinya itu karena kan akumulasi dari capaian prestasi dan komunikasi yang dia bangun selama dia wali kota Solo gitu. Nah, kelihatannya perspektif yang satu arah ini agak kuat gitu loh. Kalau dalam Bu Mega ini bahwa kalau bukan PDI kamu nggak bisa, kira-kira begitu. Nah, ternyata Pak Jokowi ya surveinya sebagai calon presiden itu meningkat dengan sangat pesat setelah dia jadi gubernur Jakarta. Hanya dalam waktu 6 bulan surveinya sudah nomor 1. Nah, pada waktu itu ya terjadi dinamika di internal PDI Perjuangan. Siapa nih calon presiden? Masih 2013 berarti ya? 2013 ya. Nah, sebagian kalangan di PDI Perjuangan masih mengusulkan atau berpendapat bahwa calonnya Ibu Mega, walaupun sudah kalah 2 kali, 2004 dan 2009, gitu. Mau dicoba lagi tuh 2014, gitu. Bukti masih mau ada, salah satunya adalah ketika Projo menyampaikan nama Jokowi, itu Sekjen PDI Mas Cahyokumolo itu marah sama Budi Aris Setiadi ketika menyebut nama Jokowi itu. Budi itu Projo tapi juga sebetulnya dia di PDI Perjuangan Jakarta gitu. Salah satu bukti ya kalau menurut saya. Nah, tetapi kan kemudian survei menunjukkan bahwa peluang Jokowi untuk menang Pilpres itu lebih tinggi daripada Ibu Mega. Sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa Jokowi yang jadi calon gitu. Mungkin kurang lebih sama dengan atau mirip dengan kemarin beberapa tahun lalu PDI Perjuangan Bu Mega memutuskan calonnya Ganjar, bukan Puan lah. Mirip dengan seperti itu. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan sisi positif Bu Mega, bahwa Bu Mega melihat hasil survei. Betul, tetapi itu sekaligus menjelaskan bahwa PDI Perjuangan itu tidak boleh ambil kredit 100% terhadap perjalanan politik Pak Jokowi. Betul. Nah, itu kan suatu situasi yang diimplikasikan oleh kalimat kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan deh lu gitu loh. Itu kan kalimat itu menjadi tidak berlaku. Nggak berlaku. Kalau Jokowi ini nggak punya elektabilitas, lalu Anda tunjuk, itu berlaku. Tapi ketika Jokowi punya elektabilitas, berpeluang menang, maka kemudian, mohon maaf, jangan-jangan sebaliknya yang terjadi gitu loh. Bahwa Pak Jokowi lah yang menyelamatkan PDI. Garis miring, kalau nggak ada Jokowi, kasihan deh lu kan gitu. Bisa dibalik begitu. Nah, saya... Oke, ini menarik opini dari M. Kodari ya, yang mengcounter kalimat Mega ketika Jokowi hadir di sebuah acara besar PDIP, menyebutkan Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh loh kan gitu. Tapi sebenarnya waktu 2014 pas waktu mau Pilpres nama Jokowi muncul belakangan, itu sebenarnya rencana awalnya Megawati sendiri yang akan maju gitu. Atau mungkin kalau kita ingat perjanjian Batu Tulis, mungkin yang akan diusung adalah Prabowo karena Megawati dan Prabowo punya kesepakatan di mana 2014 Mega harus mendukung Prabowo, kesepakatannya bunyinya begitu. Tapi ketika Jokowi muncul, surveinya bagus, Megawati berpikir ulang. Barang bagus nih, ya kan? Jadi M. Kodari mengkritik PDIP tidak boleh ngambil kredit 100% seakan-akan Jokowi itu kalau nggak ada PDIP nggak akan setenar itu gitu. Ya saling menguntungkan lah posisinya. Cuman Jokowi punya hasil survei atau rating yang cukup mentereng pas mau Pilpres, makanya PDIP juga mendapatkan keuntungan dari situ. Itu lebih bijak kalimatnya.
kalah itu sakit. Saya mengalami kemarin. Oh ini Bambang Pacul. Apa masuk rumah sakit Pak Pacul? Meme-nya. Masuk. Beneran Pak. True story. Ganjar kalah Anda masuk rumah sakit Pak? Yes. Yes. Jadi gini ceritanya. Gua cerita nih. Oke. Boleh. Boleh. Gini. Waktu itu saya adalah urutan tanggal 14 Februari, hari Rabu itu saya mencoblos di TPS saya bersama keluarga urutan ke-7. Selesai saya langsung ke Yang Anda coblos Pak Ganjar. pastilah. Itu nggak usah ditanyakan lah. Gitu loh. Yang itu Ya, udah belum pasti. tentu saya nyoblos Pak Prabowo, kan bisa aja Pak. Ya bisa, tetapi itu tidak diizinkan. Oh, iya, Di dalam nggak boleh. Kemudian seluruh keluarga saya nyoblos Ganjar. Oh belum tentu. Belum tentu. Saya kepala keluarga. Oh iya. Itu harap difahamkan. Oh iya. Gitu loh. Kepala keluarga Pembantu? mengambil- Pembantu kan saya keluar, saya gaji dia. Jadi harus nyoblos Ganjar membantu juga Oh ya. iya dong. Iya dong. Sambil mikir. Mikir apa Pak? Udah kalah Pak. Loh Pak. Seorang komandan lapangan. Setelah selesai pertemuan harus melakukan postmortem. Oh Harus dicek lapangan. Kenapa bisa seperti ini? betul. Kalah apa saya? Di mana mereka bisa ngalahkan saya? Begitu Pak. Kan katanya curang. Enggak Pak. Lapangan kan waktu itu Pak. Gimana sih? Loh, jadi nggak curang itu. Analisis dulu Pak. 38 provinsi rontok semua. Kayak keserang badai. Iya. Gila ini apa? Kekuatan apa ini? Itu loh. Jadi kita lakukan hipotesis dulu Pak. Oh, jadi nggak bisa langsung curang gitu. Enggak mungkin Pak. Kita mesti analisis dulu. Oke. Kita nggak boleh reaksioner. Kata Bung Karno, kaum reaksioner itu banyak kalahnya. Oh harusnya analisa. Analisis dulu. Di mana kita kalah? Di mana-mana. Strateginya. Oh enggak kan bener. Jangan ketawain gue, jadi gue jahat nih nanti. Gue kan nyeblos. Gimana Emang kita di mana-mana kalah? kan? Ya tidak di Dimana-mana. mana-mana juga. Karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kita menang. Oh iya benar. Yang lain kalah. Ya di mana-mana. Kalau di mana-mana 2 kabupaten ini enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang gitu. Cuman di sini Iya. kalah, di sana Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Ya. Bali kalah. Bali ya. Ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada 2. Ini aksi curang yang masif Atau atau aksi tempur yang masif. oke. Kan Menurut gitu. Pak Pacul. Analisis dulu dong. Oh iya belum selesai. Gitu. Ini kan aksi hipotesanya Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Ini ya, ini kan simptom. Simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi Berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan. enggak lah Pak. Emang kalah aja gitu. Kalah Pak. Ya, ini Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa? Saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa Pak? Waduh Pak, kita sudah sama-sama paham. Gitu loh. Artilerinya bergelombang Pak. Wah ini luar biasa. Ini ngeri ini ya Pak. Ini meme-nya Bambang Pacul pas diwawancara oleh Deddy Kobuzer ya. Ada satu kalimat menarik sebenarnya di wawancara kali itu. Di wawancara kali itu ketika ditanya apa penyebab kalahnya PDIP, Bambang Pacul mengatakan satu kalimat yang tegas, bukan sebuah kecurangan. Gimana dong? Beda dengan suara partainya, apalagi suaranya Hasto Kristianto. Tuh SM kata Bu Mega. Kok beda? Oke, segitu dulu video kali ini. Nantikan video-video menarik di Perspektif. Jadi pastikan kalian subscribe teman-teman semuanya. Saya Abdul, ciao.